Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian untuk berselancar di dunia matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu program linier atau biasa disingkat ProLin untuk episode yang pertama. Nah, program linier itu apa sih? Jadi, program linier adalah cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Tadi Ibu menyebutkan ada persamaan linier dua variabel dan juga ada yang disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Sebenarnya apa perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan ya? Mari kita cari. Sebenarnya materi ini sudah kalian dapat saat kalian masih SMP atau saat kalian duduk di kelas 10 ya. Tapi kita buka memori kalian kembali untuk mengetahui apa perbedaan antara persamaan dan juga pertidaksamaan. Oke, persamaan linier bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Sedangkan pertidaksamaan linier bentuk umumnya adalah AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan AX plus BY lebih besar sama dengan C. Kira-kira apa ya perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan yang sudah Ibu sebut tadi? Sudah tahu jawabannya? Oke. Jadi, untuk persamaan linier, tandanya adalah menggunakan sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan, tandanya ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan mengapa tadi disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel? Oke, kita tuntaskan ya. Jadi, disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel karena dia menggunakan tanda kurang dari, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi tadi tanda untuk pertidaksamaan ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan yang terakhir adalah lebih dari sama dengan. Itu disebut dengan tanda pertidaksamaan. Kemudian tadi judulnya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Karena di sana disebutkan dua variabel, maka bentuk umum ini harus mempunyai dua variabel. Yang pertama adalah variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Kemudian disebut linier karena mempunyai pangkat 1 ya, tapi angka satunya tidak ditulis. Karena mempunyai pangkat 1 maka disebut dengan linier. Maka bentuk umum ini disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan belajar menentukan daerah atau himpunan penyelesaian atau biasa disebut dengan arsiran, daerah arsiran ya. Ada syaratnya. Yang pertama, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati titik koordinat, yaitu mendekati 0,0. Namun jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arsirannya menjauhi titik koordinat atau menjauhi 0,0. Dengan catatan C-nya bernilai positif. Sekarang kita langsung ke contoh untuk menentukan himpunan penyelesaian atau biasa disebut dengan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Langkah yang pertama adalah kalian buat tabel bantuan ya, untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y.
Di sana ada X, ada Y. Yang pertama kali adalah untuk menentukan titik potong sumbu Y dengan bantuan X sama dengan 0. Kemudian di soal 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, kalian rubah bentuknya menjadi bentuk persamaan, menjadi 2X plus Y sama dengan 4. X-nya tadi dirubah menjadi 0, maka menjadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. Maka akan menghasilkan 0 ditambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Setelah diketahui Y sama dengan 4, maka kalian bisa mengisi di tabel Y-nya sama dengan 4. Maka akan menghasilkan titik potongnya yaitu 0,4. Kemudian kita lanjut ke menentukan titik potong sumbu X, yaitu dengan bantuan Y-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, soalnya dirubah ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel menjadi 2X plus Y sama dengan 4. Kemudian Y-nya kalian ganti menjadi 0, maka menjadi 2X plus 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Kemudian kalian tulis di tabel X-nya sama dengan 2, maka akan menghasilkan titik potong sumbu X adalah 2,0. Setelah mengetahui dua titik potong ini, kalian buat diagram Kartesius. Sudah belajar ya diagram Kartesius ya? Kemudian ada titik 0,4. Kalian tetapkan titiknya di diagram Kartesius di sini. Kemudian ada 2,0 ya. X-nya 2, Y-nya 0, maka titiknya ada di sini ya. Kemudian dari kedua titik ini kalian tarik garis lurus. Nah, setelah itu kalian lihat di soal 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Karena tandanya kurang dari sama dengan, sesuai dengan syaratnya yang tadi, maka arsirannya menuju titik pusat koordinat. Titik pusat koordinat adalah 0,0, maka arsirannya menuju 0,0 seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini disebut dengan HP. Apa itu HP? HP adalah himpunan penyelesaian. Ada yang menuliskan HP, ada juga yang menuliskan DP ya. Tapi untuk memudah mengingat, kita tulis HP saja. Oke, paham? Contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari 2X min 3Y lebih dari 6. Yang pertama, kalian buat tabel bantuan untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y ya. Yang pertama, titik potong sumbu Y dengan bantuan X sama dengan 0. Sama seperti tadi, soalnya dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 2X min 3Y sama dengan 6. X-nya kalian ganti menjadi 0, maka menjadi 2 dikali 0 dikurang 3Y sama dengan 6. Maka 0 min 3Y sama dengan 6 menghasilkan min 3Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi negatif 3. Y sama dengan negatif 2. Negatif 2 kalian masukkan ke dalam tabel seperti ini, maka akan menghasilkan titik potongnya yaitu 0,-2. Kemudian kita beralih ke sebelahnya untuk menentukan titik potong sumbu X dengan bantuan Y sama dengan 0. Maka Y-nya kalian ganti menjadi 0. Maka akan menghasilkan 2X min 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. 3 kalian masukkan ke dalam tabel X, maka akan menghasilkan titik potongnya yaitu 3,0. Setelah mengetahui titik potongnya, langkah berikutnya adalah membuat diagram Kartesius. Sama seperti tadi ya. Kalian tentukan titiknya 0,-2 ke dalam diagram Kartesius, maka titiknya ada di sini ya. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Negatif 2 untuk Y ada di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 3,0. Maka
maka titiknya adalah sebelah sini. Di antara kedua titik tersebut kalian tarik garis. Tapi lihat di soalnya adalah 2x min 3y lebih dari 6. Soalnya adalah lebih dari ya. Karena hanya lebih dari, maka garisnya di diagram Kartesius adalah garis putus-putus. Kenapa? Karena tandanya adalah lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Seandainya di sana lebih dari sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Tapi karena di soalnya tandanya adalah hanya lebih dari, maka menggunakan garis putus-putus. Kemudian lebih dari di syarat adalah arsirannya menjauhi titik pusat koordinat. Titik pusat koordinatnya adalah 0,0, dia menjauhi, berarti arsirannya seperti ini ya. Yang diarsir adalah himpunan penyelesaian atau HP. Contoh berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Maka langkah yang selanjutnya adalah kalian buat diagram Kartesius, kemudian karena di sana X lebih besar atau lebih dari sama dengan 0, maka kalian tarik garis di 0 ya, seperti ini. Kemudian kalian tentukan arsirannya atau daerah penyelesaiannya, yaitu karena lebih dari sama dengan 0, maka arahnya ke sebelah kanan. Ini adalah HP atau himpunan penyelesaian. Selanjutnya adalah X kurang dari sama dengan 0 ya. Karena X kurang dari sama dengan 0, angkanya di 0, maka kalian tarik garis di 0 ya. Kemudian karena kurang dari sama dengan 0, maka arsirannya yaitu ke sebelah kiri ya. Di sini adalah HP atau himpunan penyelesaian. Yang berikutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0 ya. Kalian buat diagram Kartesiusnya, karena dia lebih besar sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka garisnya di sebelah sini ya. Kemudian kalian tentukan daerah arsirannya. Karena lebih dari, maka arsirannya arahnya ke atas. Daerah yang diarsir ini adalah disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Contoh berikutnya, Y kurang dari sama dengan 0. Karena kurang dari sama dengan 0, di sana 0, maka garisnya seperti ini. Kurang dari, berarti arahnya adalah ke bawah, ke arah negatif. Y yang negatif. Daerah arsiran ini disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Contoh yang terakhir yaitu Y lebih dari sama dengan 1 ya. Kalian bisa buat diagram Kartesiusnya. Di sana Y lebih dari sama dengan 1 bisa kalau misalnya dirubah menjadi persamaan, maka menjadi Y sama dengan 1. 1 titiknya Y berarti di sini kalian tarik garis ya. Kemudian karena lebih dari sama dengan, maka arahnya ke atas atau ke arah yang positif ya. Di sini adalah HP-nya atau himpunan penyelesaian. Setelah kalian belajar, sekarang kalian silahkan mencatat materi ini di buku tulis, kemudian kerjakan latihan di buku tulis dan dikumpulkan saat kalian datang ke sekolah di jam praktek ya. Ini adalah latihannya. Latihan 1, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari soal-soal berikut. Ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.